Oke guys, kita hari ini berada di Bintang, tepatnya di Pondok Pesantren Darul Falah. Kita hari ini akan melakukan satu vlogging, yaitu launching. Langsung ambil posisi Bu. Silakan Ibu. Hari ini kita bersama-sama oleh Allah ditakdir untuk bertemu di halaman Pondok Pesantren Darul Falah Ternate dalam rangka launching sekaligus haflatul imtihan Pondok Pesantren Darul Falah Ternate. Alam najalil arda mi'ada wal jibala autada wan nazi'ati gharqa wan nashiqati nashqa. Ya
disampaikan oleh Pak Daryanto Inte. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Dasar hukum dari kegiatan ini adalah surat keputusan Ketua Yayasan Sholawat Wali Songo Maluku Utara. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini Sabtu, tanggal 3 April tahun 2021, bertempat di Kompleks Darul Falah Ternate dengan tema melalui peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan momentum Haflatul Imtihan 1442 Hijriah. Kita mewujudkan generasi muslim yang cerdas dan berakhlak mulia. Subhanahu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. The meaning of this ayat is glory to Allah. By night, the secret trust, the father's trust, His presence in the blessed order that we were. So in some of our side, He is the one who at His wrong verse 1. Ayyuhal ikhwa wal akhwa. That is, and gentlemen, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kontes Darul Falah singkat kami sampaikan. Ini lahir dari sebuah komunitas yang kecil pada awalnya. Kami bersolawat dari rumah ke rumah, hanya belasan orang setiap malam Sabtu. Dan alhamdulillah beberapa tahun ini, saat ini kami sudah memiliki jamaah tetap sekitar 150 orang dari Gambesi sampai Al-Huda. Dan insya Allah kita istiqomah pengajian, taklim, sholawat setiap malam Sabtu. Dari jamaah perkumpulan itulah pada tahun 2019 kami semua bertekad berikrar untuk membuat sebuah karya di Maluku Utara, karena jamaah Wali Songo ini pada dasarnya mayoritas warga perantau Jawa pada awalnya. Dan alhamdulillah kami mulai tahun itu kami letakkan batu pertama yang saat itu langsung dilakukan oleh Syekhina Ki Haji Ahmad Sadid Johari, kakak kandung Ki Haji Ahmad Burin Johari, karena salah satu yang suplai SDM guru pondok pesantren di Darul Falah adalah Konfes Hasuniah Jember, Jawa Timur. Kenapa kita membangun kerjasama dengan pesantren Hasuniah? Yang pertama karena kami pernah mengenyam pendidikan di sana. Kemudian yang kedua, kita ingin mendirikan sebuah pesantren yang memiliki guru yang memiliki sanad yang jelas ilmunya. Nah, alhamdulillah kami juga bersama beliau kemarin malam, tadi malam meresmikan salah satu pondok pesantren di ujung Halmahera Selatan. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya kehadiran para ulama, para habaib yang hadir di lingkungan Ponpes Darul Falah ini menambah keberkahan ikhtiar kita untuk melahirkan generasi-generasi yang cerdas, yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Kami sapa guru kami, sahabat saya Al-Habib Zaki bin Abdul Rahman Al-Idrus. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat dan beliau salah satu asatid di Ponpes Darul Falah. Bapak pendidikan salafiyah dan falafiyah, ada dua prioritas yang insya Allah kami canangkan. Yang pertama, kemampuan menguasai, memahami kitab kuning. Maka kurikulum pesantren di Ponpes Darul Falah, kitab yang kedua semuanya harus pakai literasi kitab kuning. Dan itu juga kami akan usahakan dengan guru-guru yang memiliki sanad keilmuan yang jelas sampai Rasulullah SAW. Yang kedua, prioritas yang akan kami bangun di Ponpes Darul Falah ini, salah satu prioritasnya adalah mewujudkan pendidikan yang berbasis bahasa asing, Arab Inggris. Insya Allah ini masih dalam proses kerjasama. Santri baru kami insya Allah akan digarap bahasa Inggrisnya oleh salah satu lembaga yang ada di Paris.
Sekarang sudah ada satu tutor yang membimbing anak-anak walaupun 1 minggu sekali. Dan insya Allah program kita kepada santri baru 4 bulan seluruh santri mengikuti program kursus bahasa Inggris. Karena pesantren sekarang itu bukan hanya pendidikan, bukan lagi pendidikan yang terbelakang, tapi pesantren harus maju di semua lini. Pesantren harus berkembang, alumni pesantren harus bisa tampil di semua keadaan. Karena itu kalau kita ingin memiliki persaingan global, maka anak-anak kita harus dibekali dengan kehayatan. Saya kira sekilas kita memelihara dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Maluku Utara, khususnya di kota Ternate. Akhirnya kami mau doa kepada orang-orang tua kami, masyarakat sekitar Bintang, supaya harapan kita semuanya ini akan terwujud dan ini menjadi aset kita bersama dunia sampai akhirat. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh donatur dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bangunan ini hasil swadaya murni jamaah dan tetangga kontes. Hadirin para undangan yang berbahagia, alhamdulillah santri dengan nama Solehan, santri aktif Pondok Pesantren Darul Falah telah tuntas menghafalkan matan hadis arba'in. Oleh sebab itu kami panggil dengan hormat nada Solehan berkenan menaiki panggung. Bisa melanjutkan potongan hadis atau menanyakan urutan hadis, insya Allah nada Solehan akan menjawabnya dengan baik. Oleh karena itu kami persilakan kepada para hadirin dan hadirin perundangan yang ingin bertanya kepada nanda Solehan. Hadis hadis inna likulli imri'in ma nawa. Oke, saudara. Jadi langsung diikuti sama dosen kami. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Rifat, dosen ilmu hadis Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah IAIN Ternate. Berikutnya Innallaha kataba al-ihsana ala saudara. terima kasih Ustaz. Ustaz Rosid, terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin semua yang berbahagia, alhamdulillah merasa bangga dan bahagia bisa hadir bersama keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah pada malam hari ini, yang sama sekali sebelumnya kita tidak bayangkan kualitas pondok ini sudah begitu maju. Kita bisa melihat secara langsung tadi outputnya, hasil binaannya, hasil asuhannya, ustadz cilik tadi. Saya kira kita semua terharu, karena siapa orang tua siapa yang tidak terharu dari bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, dan bisa hafal hadis, hafal Al-Quran. Sudah banyak kita dengar hafal hadis itu langka, hadis itu langka sesungguhnya. Kita doakan mudah-mudahan mereka saat menjadi ahli hadis di Indonesia, di Maluku Utara. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, saya kira kualitas pondok pesantren akan ditentukan oleh kualitas guru, kualitas sekitar akademik. Masa depan Indonesia sesungguhnya kita tidak butuh mereka cuma sekedar cerdas otaknya. Kita tidak cuma butuh mereka sekedar otaknya bagus dan cerdas, tapi akhlaknya rusak, spiritualnya rusak, dan itu kita tidak berharap.
Kita ingin karakter bangsa Indonesia masa akan datang. Kita butuh anak negeri ini cerdas otaknya, cerdas pribadinya, dan cerdas spiritualnya. Ini bisa kita dapatkan terlahir dari pondok-pondok pesantren. Karena itu bahagia kita, dan pada semua yang hadir saya mengajak, ayo aset dunia dan akhirat adalah pondok pesantren. Di masa lampau orang menganggap masuk ke pondok pesantren keluar bisa tahlil. Sekarang tidak. Masuk ke pondok pesantren keluar bisa bawa pesawat, dan itu sudah terbukti dalam sejarah Indonesia. Masuk pesantren ke laut, pulang dan obut menjadi pimpinan lembaga negara ini sudah kita buktikan itu. Karena itu kepada kita semua saya kira tidak ragu sedikit pun, apalagi pasca mitigasi negara terhadap esensi pondok pesantren, lahirnya undang-undang pondok pesantren, itu sudah setara, seluruh pendidikan di pondok pesantren sudah setara. Kalau masa lampau dari pondok pesantren sekolahnya setelah keluar dari jasa lagi di sekolah formal, sekarang saya kira sudah tidak ada lagi. Ini luar biasa. Karena itu mari kita bangga, ini aset yang sangat luar biasa. Karena itu merasa bangga dan bahagia Polsat Dahiri yang sangat luar biasa terus melakukan fasilitasi di pendidikan ini. Kami juga berharap di pondok pesantren, saya kira lembaga pendidikan Islam itu cukup banyak variabelnya, cukup banyak bentuk dan jenisnya. Nah, kami berharap tidak cuma di madrasah, tapi di dunia, baik di dunia formal maupun di dunia tak kuliah. Di Indonesia, di Maluku Utara khususnya, Polsat Ahmad dari Jawa Timur, kami belum ada di dunia formal. Karena itu masa depan di pondok kami berharap ada di dunia formal yang setara biasanya. Nah, seperti itu. Bapak dan hadirin semua yang saya hormati, terima kasih kepada pimpinan pondok pesantren dan seluruh sivitas Bapak dan Ibu para Dewan Guru atas kerjasama dan kita melahirkan output anak-anak seperti tadi. Mau melantik penerima siswa baru dan Haflatul Imtihan Pondok Pesantren Darul Falah Ternate malam hari ini dengan resmi. Kita ini dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian ada pengumpulan pipa. Jadi kami mohon izin pada Pak Kepala Kanwil untuk bertanya. Baik. Perwakilan dari Polres Ternate. Selanjutnya Pak Haji Abdul Rahman selaku Ketua NU, kami persilakan dengan hormat untuk naik ke panggung. Kota ini nggak ada warna ya? Selanjutnya pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah. Bisa dokumentasi. Sebelumnya foto bersama Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara.
tangan. Beri applause yang meriah. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada wa ashabi. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini spesial malam kita. Banyak kita kumpul dengan para alim ulama dan tokoh-tokoh besar. Tapi sebelum dilanjutkan nanti oleh Kiai Haji Ahmad Ghanim Jauhari, saya tanya dulu, kira-kira masih siap gak? Masih ya? Siap masih. Insya siap sampai subuh? Siap sampai duha? Siap 3 hari 3 malam? Insya Allah. Ini sebelum saya datang ke sini sudah rahimahullah, pesta ini banyak. Betul kan? Ini di tempat kita banyak pesta. Ya, kalau pesta itu Masya Allah sampai dengan tengah malam. Ini sound kurang ini. Kalau sound pesta kurang ini ya, mesti lebih lagi. Maka dari itu mudah-mudahan kita hantarkan Insya Allah daripada acara ini tetap kita bertahan sampai dengan doa. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratil mukarramin wal muhtaramin, guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Ghanim Jauhari, guru kita Kiai Ahmad Dardiri, juga yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Kakanwil Kemenak Maluku Utara Pak Sarbin Sehe dan perwakilan dari TNI Polri. Alhamdulillah sangat mendukung acara ini seluruhnya, dan seluruh rekan-rekan dan seluruh para pejabat, para dosen dan para daripada ikatan-ikatan pondok pesantren seluruhnya. Hadirin wal hadirat ini yang datang ini luar biasa. Sebagian yang hadir ini kurang lebih 40%. Di belakang ini orang penting semua sebenarnya. Jadi mudah-mudahan duduknya kita di sini bisa membawa barokah dan hasil yang banyak. Terutama untuk generasi sekarang, saudara rahimahullah, mudah-mudahan kita bisa mencetak anak-anak negeri yang lebih baik dan lebih baik lagi. Insya Allah. Karena saudara rahimahullah, kita tahu betapa pentingnya ijazah. Kita tahu betapa pentingnya daripada legalitas. Kita tahu bagaimana pentingnya daripada hal yang formalitas. Akan tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah sanad yang bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari dulu saudara rahimahullah, mereka menjawab, mereka menjaga muslimin, menjaga daripada hubungan sanad mereka kepada guru mereka. Kalau seandainya tanpa sanad, orang bakal berbicara qil wal qal, katanya dan katanya, tidak ada dasarnya saudara rahimahullah. Berapa banyak hancurnya daripada negara ini, mohon maaf, walaupun mengatasnamakan kebaikan, walaupun mengatasnamakan negara, walaupun mengatasnamakan daripada Islam sekalipun, akan tetapi kenyataannya jikalau sanad tersebut tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hasil apapun saudara rahimahullah. Ini yang penting. Jadi sanad yang kita pegang, guru-guru yang kita pegang, ya mudah-mudahan guru-guru kita semua panjang umur, sehat walafiat.
Karena guru, saudara rahimahumullah, sebagaimana baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, bu'istu mu'allim, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi muallim. Tidak sekedar hanya mudarris, beliau juga murabbi. Rangkum di dalam muallim bukan hanya mengajarkan ilmu, bukan hanya melihat dari otak muridnya, akan tetapi bagaimana muridnya, hatinya, saudara rahimahullah. Hadal murabbi, guru-guru besar yang disebut dengan joguru di Keraha ini banyak, dari bangsa Malikubu Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Abbad, daripada Al-Habib Idrus Ibn Salim Al-Jufri, dan guru-guru besar lainnya, para masyaikh, wasadah, dan seluruh didikan yang tersambung kepada mereka. Mereka semua menjaga daripada kualitas sanad mereka bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dahulu, saudara rahimahumullah, kota Markubu Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman didukung oleh Sultan Babullah di dalam penyiaran daripada agama Islam di negeri ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, kalau saat ini didukung oleh para pejabat-pejabat yang ada. Inilah perwakilan sebagaimana dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, infani 'alan nas idza salahat salahan nas wa idza fasadat fasadan nas, al ulama wal umara. Dua hal, jikalau dua hal ini baik, bakal baik semuanya. Jikalau ini buruk, bakal buruk semuanya. Para ulama juga para umara. Kita pengen di negeri kita, mohon maaf, di Maluku Utara wabil khusus, kita jaga kestabilan ini. Ulama dan umara duduk sama-sama, duduk membaca la ilaha illallah Muhammadur, duduk bersama, saudara rahimahullah. Tidak ada kerenggangan, tidak ada apapun. Alhamdulillah, kita jaga situasi dan kondisi ini sampai dengan nanti banyak pahala yang kita dapatkan bakal didapatin kumpul lagi nanti di akhirat, insya. Dan juga sekalian, saudara rahimahullah, daripada rangkaian taklim yang ada di Pondok Pesantren Darul Falah ini, daripada majelis malam Selasa, juga daripada kegiatan-kegiatan selawat wali subuh, ini saat ini juga penutupan sementara masuk bulan suci Ramadan. Dan Al-Fakir, jikalau ada salah-salah kata dan salah-salah ucap di dalam pengajaran, ya, mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah nanti pada lebaran kita lanjutkan lagi pembacaan kitab lagi, daripada rangkaian-rangkaian acara kita lagi. Mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat. Bulan suci Ramadan, sedikit saudara rahimahumullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memberikan kabar gaib kepada kita. Apa kata Rasulullah? Ini kabar gaib, kabar yang dahsyat, yang tidak bisa dibuka kecuali oleh orang yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Ibn Hibban wa Ibn Majah wa Tirmizi wa ghairihi, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jinan kulluha. Kalau masuk bulan suci Ramadan, terbuka pintu surga. Pintu surga buka semua. Ya, falam yukhlaq minha babun min syahri kullu. Enggak ditutup lagi satu bulan, masih kebuka. Wagal wa ukhlaqat abwabul jiran kulluha. Falam yuftah minha babun fi syahri kullu. Ditutup pintu neraka dan enggak bakal dibuka daripada pintu neraka sampai dengan nanti satu bulan penuh. Saudara rahimahullah, kalau kita tahu ruangan ber-AC, jangankan ruangan ber-AC, kita kasih tamsil kulkas. Kulkas dingin ya kira-kira? Dingin kata rada? Dingin, ya kan? Di kulkas kalau kita buka dingin, saudara rahimahullah. Apalagi kita masuk dalam kulkas, kira-kira bagaimana? Ya kan, beku, saudara rahimahullah. Ruangan ber-AC dingin, kita buka, masuk ke dalam dingin. Tapi ada orang masuk ke dalam ruangan ber-AC, sebenarnya itu ber-AC, tapi nggak berasa. Tapi nggak berasa di situ dinginnya. Kira-kira yang salah itu AC-nya atau orangnya, saudara ya? AC-nya nggak rusak, bagus, suhu bagus. Kira-kira tuh orangnya apa AC-nya yang salah itu kira-kira? Orangnya. Betul nggak? Kalau nggak AC-nya pasti
Artinya kalau kita masuk bulan suci Ramadan, kita tidak merasakan kesejukan, yang salah siapa? Hijab. Kita sendiri, saudara rahimahullah. Banyak juga orang bulan suci Ramadan masuk Rajab, Sya'ban sudah siap-siap, sudah kalau lagi olahraga stretching ceritanya, pemanasan. Kalau orang nggak pemanasan pada saat olahraga nanti apa? Keseleo. Kalau di sini bilang keseleo apa? Apa? Salese, ya kan? Ya pokok begitulah. Salese ya. Salese. Ada belum searching, dia belum starting. Ramadan sudah masuk, dia belum pemanasan. Ternyata sakit, saudara rahimahullah. Apa yang sakit? Rawehnya sakit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat bagi kita dunia wal akhirah. Insyaallah. Sallu ala Muhammad. Sebelumnya kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat panjang umur, dikabulkan seluruh hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pondok pesantren daripada As-Sunniyah Jember mudah-mudahan mengalir daripada keberkahannya ke tempat ini, juga keberkahan leluhur-leluhurnya yang sebelumnya. Bila hadrat Nabi Al-Fatihah. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita mendengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Ghanim Jauhari, dan juga akan diiringi oleh tim hadrah modern Wali Songo. Kepada Kiai Haji Ahmad Ghanim Jauhari kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syayikh, para sesepuh bini sepuh, para masyayikhah, para habaib, wabil khusus jumatan sahabat saya, wabil khusus kepada sahabat saya Habib Zaki, yang mudah-mudahan diberikan umur yang berbarokah, diberikan kekuatan untuk berjuang di bumi Ternate, yang nanti bisa menghasilkan pemuda-pemudi ahlul Quran wal hadis, yang mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Yang saya muliakan para kiai, para habaib, para pejabat negara, jujur saya kondisi kurang fit, tapi nggak usah khawatir, saya nggak bawa virus corona dari Jember. Alhamdulillah saya sudah divaksin 2 kali. Ikhtiarnya sudah zahir wa batin. Zahir wa batin. Mudah-mudahan sama. Iman kita iman zahir wa batin. Kenapa saya berkata wa batin? Banyak sekarang iman zahir sudah, batin tidak. Buktinya apa? Ketika ada proposal dari pondok pesantren diajukan ke pemerintah provinsi, awalnya niatnya membantu, keluar jangan lupa dipotong 35%.
Bagaimana Pak Kanwil? Mudah-mudahan di sini tidak Allahumma. Ini yang saya katakan tidak zahiran wa batin. Yang paling parah lagi, bantuan-bantuan untuk pesantren menangani COVID. Subhanallah, kasusnya luar biasa. Ada yang ribuan santri cuma dapat berapa, yang tidak punya santri dapat luar biasa. Yang penting dekat dengan DPR dan pejabat. Naudzubillah. Mudah-mudahan di sini dari Pak Kapolres, dari Pak Kakanwil, dari para habaib semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma iman zahiran wa batinan. Karena itu hadirin yang saya muliakan, sakit yang saya rasakan ketika datang di sini sembuh. Betul, saya sembuh, semangat melihat Habib Zaki berapi-api dengan semangat 45, melihat Bapak Kakanwil semangat meresmikan dengan menabung genderang itu. Saya juga bingung ini nabungnya gimana. Di Jember nggak ada. Di Jember itu yang ada cuma nabung gong namanya. Di sini berbeda sekali. Jadi semangat itu menyembuhkan. Karena itu obat COVID yang paling luar biasa bukan hanya vaksin. Yang terpenting Bapak Ibu bahagia. Bahagia serta menjaga ikhtiar yang baik dengan bermasker, dengan menjaga jarak. Repotnya menjaga jarak dengan istri. Tadi saya cerita sama Pak Kakanwil kemarin, Gus, di tempat saya ada beberapa yang kena positif. Saya bingung sumber saya kenanya apa karena saya atau karena orang lain. Akhirnya Pak Kakanwil berulang-ulang di swab PCR. Karena itu saya yakin meridho, terima dengan takdir Allah, berarti bahagia. Sebagai kita ikhlas dengan Allah adalah wujud yang terbaik untuk menolak corona. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin para undangan yang saya muliakan, malam hari ini adalah launching meresmikan pesantren Darul Falah. Subhanallah, yang membuat Ustadz terdiri dengan teman-teman dari Turwali Songo. Waktu itu yang fondasi oleh kakak saya Kiai Sadid Johari, kemudian peresmian bersama saya. Mudah-mudahan Asunia Kencong dan Darul Falah sehati untuk menegakkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istiqomah di jalur Allah dengan barokahnya para habaib, para kiai, sehingga nanti mencetak santri-santri yang luar biasa. Allahumma. Hadirin para undangan yang saya muliakan, mudah-mudahan para pejabat, para dosen yang hadir di belakang, kiai-kiai, para habaib, para pejabat pemerintahan, semuanya diberikan jujur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo kalau yang mau saya mau minum dulu. Allahumma sholli ala Muhammad.
Asumia, kemudian kuliah S2 di Jakarta, kemudian di sini membentuk majelis sholawat Wali Songo, baru kemudian mendirikan sebuah pesantren. Semua butuh perjuangan. Tidak ada instan, Pak. Apa-apa yang instan rusak. Zaman sekarang mereka belajar tidak pada guru, tidak pada dosen, tidak pada kiai, tapi mereka belajar ini HP, Pak. Padahal HP ini di Jember dimusuhin sama kita. Di Jember selama pandemi meningkat perceraian. Ternyata bercerai di Jember yang terbanyak bukan dari suami, dari mak-mak. Dari mak-mak. Kenapa mak-maknya pada belajar HP? Gara-gara mengajari anaknya daring. Akhirnya setelah belajar HP, maknya jadi pinter main Facebook. Setelah maknya pinter main Facebook, pinter selfie. Setelah pinter selfie, ada laki-laki kenalan, dilayani, kemudian selingkuh, kemudian cerai. Gara-gara HP. Makanya Jos dipakaikan Will di sini sekolah tatap muka seperti biasa. Di Jember sampai hari ini sekolahnya masih mumet. Anak-anak pada rame di kafe, anak-anak pada rame di tempat-tempat nongkrong, tidak ada yang sekolah, mereka pegang HP, katanya belajar, padahal buka film mantap-mantap. Na'udzubillahin. Banyak anak kecil hamil di luar nikah gara-gara pandemi. Mereka dibom sama cowok-cowoknya. Gara-gara apa? Gara-gara pemerintah tidak segera tegas mengambil tindakan. Saya sudah ngomong ke pihak teman-teman itu, oke lah Pak, kita tatap muka, tapi kita atur dengan sedemikian rupa. Mereka bilang tidak bisa, nunggu aturan pusat. Tidak tahu kalau sini kok bisa berani bikin tatap muka. Di sana tatap muka ditutup Pak sekolahnya, Pak. Problem. Toh saya melihat tetangga saya yang mati, ya yang tua-tua. Yang tua-tua dulu yang mati, yang muda jangan-jangan dulu tapi nggak tahu juga kalau takdir ya mati juga. Walikulli ummatin ajal, faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya mati ya mati, Pak. Tidak usah nunggu. Tidak usah nunggu urutan. Kalau sudah waktunya mati, la yastakhirun wa la yastaqdimun. Makanya jangan nomor satukan dunia. Kadang mudah membuat kita terlena, akhirnya kita mati belum punya persiapan apa-apa. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kembali ke cerita saya Imam Malik. Imam Malik berkata beda, enggak ngono li. Kalau saya berkeyakinan kalau orang hidup pasti dicukupi oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah dicukupi. Tadi saya ngomong sama Pak Kepala Yayasan. Beliau cerita kalau nggak hoki ya nggak bagus. Sama, kadang pondok pun juga butuh hoki Pak yang terdiri. Kalau nggak hoki ya nggak dapat santri. Nah, hoki itu perlu doa. Kita doakan mudah-mudahan punya hoki menjadi pondok yang betul-betul luar biasa, mencetak santri milenial tapi berakhlakul karimah. Allahumma. Balik lagi ke Imam Malik ini. Udah, pokoknya yang penting kita doa dapat rezeki. Wah, Imam Syafi'i panas. Dia keluar dari ma'had. Ketika beliau keluar dari ma'had, ada orang panen anggur. Kemudian dia, wah, aku ini perlu ini membantu. Akan saya buktikan kepada guru saya bahwa kalau saya keluar pondok, saya kemudian bantu cari anggur, saya dapat uangnya tak kasihkan guru saya biar tahu ini loh hasil kerja keras saya. Itu pendapat Imam Syafi'i. Akhirnya itu setelah Imam Syafi'i dapat uang sebagai gaji, dia membantu memanen anggur, kembali ke pondok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh kamu Syafi'i ya? Yai, ini saya bawa sedekah. Saya buktikan kepada panjenengan ini anggur.
anggur saya dapatkan? Tidak mungkin kalau saya tidak bekerja. Kemudian Imam Maliki tertawa. Idiota. Oh iya betul ya, ini hasil jerih payah saya. Kata Imam Maliki, yang betul saya mulai pagi sampai sore tidak kemana-mana. Saya di majelis ilmu, saya mengajar ke anak santri saya, tidak kemana-mana. Pas datang dulu saya berdoa, ya Allah, saya ingin ngajar mulai tadi pagi, saya haus, saya ingin anggurnya. Buktikan kekuasaan panjenengan, kirimi saya anggur, tapi tidak tomak ya. Ingat, Ustaz Dardiri nggak boleh tomak, Kiai nggak boleh tomak, Kiai harus kaya. Saya punya bapak dulu bilang ke saya, kamu jadi kiai harus kaya. Nanti kamu kalau tidak kaya dipanggil kiai proposal, katanya begitu. Jadi kiai harus kaya. Karena itu harus punya, apa kata tadi Pak Daya, harus punya sumber daya pesantren. Bagaimana pesantren ini tidak hanya jaga nok boleh duit sumbangan, tapi punya karya yang luar biasa. Allahumma. Kemudian kata Imam Maliki, kamu datang ke sini saya yang menang. Loh kok bisa? Iya, saya minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin anggur. Saya kesel pulang mulai tadi. Langsung kamu datang bawa anggur. Itu kata Imam Malik loh. Ya nggak bisa. Yang benar saya kerja dapat anggur. Ya enggak, aku doa dapat anggur. Ya, coba jangan berpikir yang mana yang salah, yang mana yang benar. Tidak ada. Imam Malik ini benar, dia berdoa dapat anggur. Imam Syafi'i juga benar, beliaunya dapat anggur karena bekerja. Artinya ulama-ulama zaman dahulu menyikapi perbedaan dengan tersenyum, dengan berbahagia. Beda dengan sekarang. Ono kalil ngamuk-ngamuk, on bid'ah. Sing dilokno gak trimo, on gak itu engkung, on gak itu Jawa apa nih? Tadi itu juga tidak dapat tahu. Kalau orang sana bilangnya engkung kan itu tumpeng. Kamu gak dapat tumpeng karena kalau khasnya GNU itu enak. GNU itu kemana-mana dapat tumpeng. Itu GNU. Jadi kalau di sana saya ngaji pasti pulang bawa tumpeng. Tidak tahu kalau Kiai Ternate tanya ke Habib Zaki dapat tumpeng apa enggak kira-kira nanti pulang. Karena kullu dzambin amilahu wa alaihi. Ketika diartikan barang siapa yang punya anak dalam kondisi jahil, punya anak dalam kondisi tidak mengerti agama, maka dosa yang diperbuat oleh anak orang tuanya ikut-ikutan berdosa. Saya mikir, kok ada yang mikir no dosane anak? Dosane bapake lho kebet. Gimboten. Bapak-bapak sering gak jujur. Bapak kemana? Saya ada rapat bu sama teman-teman kantor. Tidak taunya ke tempat karaoke. Ibunya juga begitu. Mak, iya pak, kenapa belanjanya kok tambah-tambah terus? Iya pak, sekarang semua mahal. Padahal enggak, ibunya beli baju terus-terusan tanpa izin suami. Bapaknya
sibuk berbohong, ibunya sibuk berbohong, anaknya tidak diurus, duduk di tengah jalan sambil labian, sambil minum minuman keras, ditambahi pil goblok, naudzubillah. Ini banyak terjadi. Pentingnya pesantren adalah ketika kita punya anak, maka hak anak pertama kepada orang tua adalah bapak ibunya wajib memberikan nama yang baik. Dibawakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, haknya seorang anak kepada orang tuanya yang pertama hendaknya anak diberikan sebuah nama yang baik. Anaknya boleh lahirnya hari Jumat dinamakan Juminten, boleh lahirnya hari Rabu dinamakan Rabu Wage. Orang Jawa ini atau orang Ternate mungkin sama. Kasih nama yang baik. Bapak saya itu kalau kasih nama anak tidak pernah panjang. Yang penting kalau laki-laki ada Ahmad atau Muhammad, belakangnya terserah. Yang penting jangan lupakan Ahmad dan Muhammad. Kalau punya anak perempuan jangan lupa kita ambil dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kadang kita karena sukanya sama artis, ibu-ibu yang kuno itu punya anak kasih nama merah. Wajib orang tua memberikan pengertian agama. Memberikan pengertian agama ini yang terpenting pertama orang tuanya dulu. Kalau bapak-bapak tidak ingin anaknya suka ngerokok, bapaknya jangan ngerokok. Iya apa enggak bu? Iya apa enggak bu? Bapak-bapak marah kalau anaknya ngerokok, ternyata bapaknya ngerokok. Ibu-ibunya juga sama kadang-kadang pak, bapaknya sama, ibunya sama. Ibu-ibu gak suka punya anak cewek, tapi maknya cewek. Ya bangga. Jadi yang bisa kami aturkan, terima kasih dan mohon maaf. Saya sendiri sudah menyampaikan mulai awal, saya kurang fit. Mudah-mudahan sekedar yang saya sampaikan mulai mukaddimah, mulai tentang sebuah perbedaan dalam sebuah madhab, yang terakhir pentingnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah untuk mencetak putra putri yang solid dan solihah. Mudah-mudahan ada manfaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Dari kami Al-Fakir Ahmad Honim Johari, kalau ada yang kurang pas, ada yang kurang benar, kalau yang pas minallah, kalau yang nggak pas saya kurang belajar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama berbahagia. Itulah tadi Mau'izahul Hasan yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Ghonim Jauhar. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu wa ana nabiyina min qabli. Sama-sama kita baca dengan semangat. La kullu asir wa taysir asir alayki yasir. Allahumma ya man ahtaju ila al-bayan tufsir hajatuna ila Allah ya Arhamar Rahimin. Sama-sama kita baca yang semangat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Rabbana minkum wa minkum taqabbal. Bahwa dana kotak keliling yang terkumpul pada malam hari ini sebesar 6.900.000
Rp975.000. Sekali lagi, dana kuota yang keliling berjumlah sebesar Rp6.975.000. Kami ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada para infak yang sudah masuk pada malam hari ini. Semoga apa yang Bapak Ibu masukkan ini bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Gonim Jauhari, pengasuh Pondok As-Sunniyah Jember. Kita sama-sama berdoa semoga Kiai diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ucapan Ternate. Akhirnya MC menutup kegiatan kita ini dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.